Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah kondisi ekonomi yang masih lesu, di saat harapan tinggi digantungkan kepada pemerintahan baru Prabowo Gibran, kita baru saja dihantui oleh kekhawatiran akan melambungnya harga barang dan kian melambatnya pertumbuhan ekonomi akibat belet baru pemerintah di bidang pajak, yaitu naiknya tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Kepastian kenaikan PPN 12% itu diumumkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih Senin 16 Desember 2024. Menko Airlangga Hartarto mengumumkan kenaikan PPN menjadi 12% ini dikemas dalam bahasa paket kebijakan ekonomi untuk kesejahteraan. Kendati dibungkus dalam bahasa yang bernada positif, yakni kebijakan ekonomi untuk kesejahteraan, apa boleh buat, pengumuman ini seolah menjadi kado akhir tahun yang kurang menyenangkan bagi sebagian besar orang Indonesia. Berbagai indikator ekonomi yang tumbuh menjadi kalimat pengantar pengumuman ini. Pertumbuhan ekonomi stabil di angka 5%. Inflasi pada November 1,55%. Daya beli masyarakat dianggap cukup kuat, yaitu consumer spending tumbuh 1,7%, di mana jumlah total consumer spending mencapai 250 triliun rupiah. Karena itu, pemerintah berkeyakinan kenaikan PPN menjadi 12% ini tidak akan berdampak buruk bagi ekonomi masyarakat. Kenaikan PPN menjadi 12% tidak termasuk berbagai kebutuhan pokok, jasa pendidikan dan kesehatan, jasa tenaga kerja, jasa keuangan dan jasa asuransi, vaksin polio, rumah sederhana dan sangat sederhana, dan pemakaian air untuk rumah tangga. Pemerintah memberikan stimulus atau paket kebijakan ekonomi bagi rumah tangga berpendapatan rendah, yaitu pemerintah menanggung 1% dari PPN alias tetap 11% terhadap minyak kita atau minyak goreng curah, tepung terigu, dan gula industri. Pemerintah juga akan menggelontorkan bantuan sosial berupa beras 10 kg selama 2 bulan dan diskon 50% tarif listrik di bawah 2200 volt ampere selama 2 bulan pula. Sekali lagi, hanya 2 bulan saja. Meskipun penaikan PPN menjadi 12% ini diiringi sejumlah stimulus, tetapi sejumlah pihak tetap merasa khawatir akan dampak buruk keputusan ini. Mantan Dirjen Pajak sekaligus Menteri Keuangan yang kini politisi Gerindra, Fuad Bawazir, secara kritis menyoalnya. Menurut Fuad Bawazir, kenaikan PPN meski hanya 1% saja akan membebani seluruh masyarakat. Alasannya, daya beli masyarakat turun karena kondisi ekonomi belum sepenuhnya pulih akibat pandemi COVID-19 serta sejumlah kebijakan ekonomi yang tidak mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi. Menurut Fuad Bawazir, pemerintah memang terbebani dengan APBN yang besar dengan penerimaan pajak yang relatif kecil sehingga selama ini menutup kebutuhan anggaran itu dengan utang. Selain hanya menggumbar PPN yang menyasar hampir seluruh rakyat, pemerintah sebaiknya menempuh cara-cara kreatif lainnya. Salah satunya menghilangkan fasilitas tax amnesty atau pengampunan pajak yang hanya dinikmati orang super kaya saja. Cara lain, menutup lubang-lubang sumber kebocoran anggaran dengan langkah penghematan plus mencegah korupsi secara maksimal. Penaikan PPN itu sebaiknya ditunda, sebab itu kewenangan penuh pemerintah yang diberikan oleh Undang-Undang Perpajakan. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bima Yudhistira, juga mendesak pemerintah untuk membatalkan keputusannya karena penaikan PPN ini bersifat regresif. Dampak penaikan 12% bakal menggerek seluruh harga yang berakibat buruk bagi ekonomi masyarakat. Bahkan dikhawatirkan terjadi preemptive inflation, suatu kondisi di mana kenaikan harga barang telah mendahului berlakunya penaikan tarif, apalagi saat menjelang Natal dan Tahun Baru. Di sisi lain, kendati disertai insentif berupa bansos dan diskon listrik, tetapi itu hanya bersifat parsial dan temporer. Indonesia mungkin perlu meniru Vietnam yang justru menurunkan PPN dari 10% menjadi
8% saja. Kendati menurunkan tarif PPN, tetapi kebijakan fiskal oleh Vietnam itu justru mampu menarik investor ke dalam negeri Vietnam itu sendiri. Jika demikian adanya, pemberlakuan penaikan PPN menjadi 12% akan menyebabkan momok yang menghantui masyarakat, terutama kelas menengah yang disinyalir banyak yang melorot statusnya. Menurut data, sebanyak 10 juta orang yang pada 2019 masih berstatus sebagai kelas menengah, saat ini turun kasta menjadi miskin atau rentan miskin. Bukan itu saja, penaikan PPN 12% ini juga dikhawatirkan mempengaruhi lembaga sosial yang berdimensi pajak tapi bergerak di bidang sosial. Tak kurang Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Dr. Haidar Nasir mengingatkan agar penaikan PPN menjadi 12% ini perlu dikaji ulang. Kebijakan pajak harus memperhatikan aspek keadilan sosial. Demikian Haidar Nasir, karena kebijakan pajak tidak akan lepas dari kondisi kehidupan bangsa dan cita-cita keadilan sosial. Masalah ini benar-benar harus diperhatikan betul, sehingga kebijakan itu, yaitu menaikkan PPN menjadi 12%, tidak menghambat spirit kemajuan. Nasrun minallah wa fatun qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.